Selamat datang di Kisah Nyata Trending, di mana setiap cerita adalah cermin dari kehidupan yang penuh inspirasi dan realitas yang menggugah hati. Saya Giska akan membimbing Anda mempelajari kisah-kisah nyata yang tengah viral, mulai dari perjuangan luar biasa hingga momen-momen mengharukan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Di sini kita akan menyelami pengalaman hidup yang menarik, kisah keberanian dan keajaiban yang terjadi di sekitar kita. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan setiap emosi dan pelajaran berharga yang tersimpan di balik setiap kisah. Bergabunglah dengan kami dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu terupdate dengan kisah-kisah nyata yang sedang trending. Siapkan diri Anda untuk terinspirasi, karena perjalanan ini akan membawa Anda pada perspektif baru tentang kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah drama rumah tangga dengan judul Istriku Tergoda Suami Adik Ipar. Melanjutkan part sebelumnya, ditulis oleh Lingga Yoni. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam harinya, Rahma duduk sendirian di kamar Laila, memandangi benda-benda yang ditinggalkan adiknya. Mata Rahma tertuju pada sebuah kotak kecil di atas meja rias. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah buku harian yang sepertinya milik Laila. Rahma membaca halaman demi halaman, dan air matanya terus mengalir. Dalam setiap tulisan Laila, ia menemukan cinta yang tulus, kesedihan yang mendalam, dan pengorbanan yang tiada tara. Laila mencintai Faris, tetapi ia lebih mencintai Rahma. Laila tahu bahwa Rahma dan Faris memiliki perasaan satu sama lain, dan ia rela mengorbankan kebahagiaannya demi mereka berdua. Pada halaman terakhir, Laila menulis, "Rahma, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah pergi. Jangan merasa bersalah atas keputusan yang aku buat. Aku pergi karena aku ingin kamu dan Faris menemukan kebahagiaan kalian sendiri. Kamu pantas mendapatkan cinta, sama seperti aku. Tapi aku mohon, jangan pernah lupakan aku. Aku selalu mencintaimu, kakak." Bunyi tulisan tersebut. Rahma jatuh terseduh-seduh di atas buku harian itu. Seluruh tubuhnya gemetar oleh kesedihan yang tak tertahankan. Bagaimana mungkin ia bisa hidup dengan kenyataan bahwa adiknya mengorbankan segalanya demi dia? Bagaimana mungkin ia bisa menghadapi dunia dengan beban rasa bersalah yang begitu besar? Namun, di tengah kesedihan itu, ada kesadaran baru yang perlahan merasap ke dalam hatinya. Laila tidak pernah membenci Rahma, bahkan di saat yang paling sulit. Dan itu adalah pengorbanan yang tak ternilai, cinta tanpa syarat yang Laila berikan kepadanya. Dalam keheningan malam itu, Rahma tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Luka ini akan terus ada, tak pernah sembuh. Tapi dari dalam luka itu, ada kekuatan baru yang muncul. Kekuatan untuk menghadapi kenyataan, meskipun itu berarti harus menjalani hidup tanpa Laila di sisinya. Dan di sanalah, di kamar yang dulu penuh dengan tawa dan cinta, Rahma berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan pengorbanan Laila sia-sia. Ia akan belajar untuk mencintai dirinya sendiri, dan pada akhirnya mungkin bisa mengerti apa arti cinta yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu dengan lambat. Rahma mencoba menjalani hidupnya seperti biasa, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Rasa bersalah dan kehilangan Laila terus menghantui, dan meski ia berusaha keras untuk bangkit, bayang-bayang masa lalu selalu mengikuti. Faris pun semakin terjebak dalam perasaan yang sama. Keduanya tinggal dalam rumah yang terasa semakin dingin dan sepi, meskipun mereka berada dalam satu atap. Mereka berbagi rasa sakit yang sama, namun tidak tahu bagaimana menghadapi satu sama lain.
Cinta yang dulu tumbuh dalam diam kini menjadi luka yang sulit diobati. Suatu malam, Rahma tidak bisa tidur. Dia berjalan keluar dari kamarnya dan menuju kamar Laila yang sejak kepergian adiknya tak pernah lagi dibuka. Setelah sekian lama, Rahma akhirnya memberanikan diri untuk memutar gagang pintu. Hati kecilnya berharap menemukan ketenangan di ruangan itu, meskipun yang ada hanya kenangan pahit yang tertinggal. Begitu masuk, pandangannya langsung tertuju pada meja rias kecil yang dulu sering digunakan Laila. Kotak kecil tempat Rahma menemukan buku harian adiknya masih ada di sana. Rahma mendekat, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di atas meja, selembar kertas tergeletak rapi, seperti baru diletakkan di sana. Rahma terkejut. Ia merasa ingatannya tak menipu. Terakhir kali ia meninggalkan ruangan ini, tidak ada apa-apa di atas meja. Tangan Rahma gemetar saat ia meraih kertas itu. Di atasnya tertulis sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Kamu tak akan pernah bisa lari dari bayanganku, Rahma. Aku selalu di sini. Tulisan itu begitu familiar. Itu tulisan tangan Laila. Tubuh Rahma terasa dingin seketika. Ia jatuh terduduk di lantai, memandang tulisan itu dengan rasa takut dan sedih yang bercampur aduk. Apa artinya ini? Apakah Laila kembali menghantuinya? Atau ini hanya permainan pikirannya yang mulai terguncang? Rahma segera berlari keluar kamar, mencari Faris yang sedang berada di ruang tamu. Sesampainya di sana, dia menemukan Faris sedang duduk diam, memandangi foto pernikahannya dengan Laila yang terpajang di dinding. Mas Faris, ada yang aneh. Di kamar Laila, aku menemukan sesuatu. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Suara Rahma bergetar. Faris menoleh perlahan, namun matanya tak memancarkan keheranan atau keterkejutan. Sebaliknya, ada rasa kesedihan yang mendalam yang tergambar di wajahnya. Aku tahu, Rahma. Aku sudah melihatnya sebelumnya, ucap Faris pelan. Rahma tertegun. Apa maksudmu, Mas? Faris menghela nafas panjang, seolah menyembunyikan sesuatu yang berat. Beberapa malam yang lalu, aku juga menemukan tulisan itu. Di kamarku, di cermin. Tulisan yang sama. Aku kira itu hanya perasaanku. Tapi sekarang, aku tidak tahu apa yang terjadi, ucap Faris. Rahma semakin merasa panik. Kenapa ini terjadi pada kita? Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Faris menundukkan kepala, matanya penuh penyesalan. Mungkin ini hukuman, Rahma. Mungkin Laila tahu segalanya sejak awal. Dan ini caranya untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah mengkhianatinya. Kata-kata Faris menghantam hati Rahma dengan keras. Seketika tangisnya pecah, tak mampu lagi menahan semua perasaan yang selama ini ia pendam. Mas, aku tak sanggup lagi hidup dalam bayang-bayang ini. Aku mencintai Laila. Aku mencintaimu. Tapi semua ini salah. Aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki semuanya, ucap Rahma sambil menangis. Faris mendekati Rahma, memeluknya erat. Kita berdua terjebak dalam kesalahan, Rahma. Tapi aku tidak ingin kamu menderita lagi. Kita harus menemukan jalan keluar, meski aku tidak tahu bagaimana caranya. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, suara ketukan pintu terdengar. Rahma terkejut. Jam sudah menunjukkan tengah malam. Siapa yang akan datang pada waktu seperti ini? Faris dengan hati-hati berjalan ke pintu dan membuka perlahan. Di balik pintu, berdiri seorang wanita yang tak terduga. Matanya bengkak dan wajahnya penuh kesedihan. Itu adalah Vira, teman baik Laila yang dulu sering berkunjung ke rumah. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam penampilannya malam itu. Auranya terasa berat, penuh dengan beban yang tak terucapkan. Vira, ada apa? Kenapa kamu datang malam-malam begini? Tanya Faris bingung. Vira melangkah masuk tanpa berkata sepatah kata pun. Air matanya mulai mengalir.
Dia menatap Rahma dengan pandangan yang penuh rasa bersalah dan kebingungan. Aku harus mengatakan sesuatu yang penting tentang Laila, ucap Vira. Rahma dan Faris saling bertukar pandang, jantung mereka berdegup kencang. Apa maksudmu, Vira? Apa yang kamu ketahui tentang Laila? Tanya Rahma mencoba menenangkan diri. Vira menghela nafas berat, suaranya gemetar. Ada hal yang kalian berdua tidak tahu. Laila, dia tahu segalanya tentang hubungan kalian berdua. Tapi ada satu hal yang lebih besar. Satu rahasia yang ia sembunyikan darimu, Rahma, ucap Vira. Rahma merasa tubuhnya membeku. Apa yang kamu bicarakan? Rahasia apa? Vira menunduk, seolah ragu untuk melanjutkan. Namun setelah beberapa detik, dia mengumpulkan keberanian. Laila pernah hamil sebelum dia pergi. Dia tidak pernah memberitahumu, Rahma. Dia merasa begitu terluka oleh hubunganmu dengan Faris. Dia kehilangan bayinya. Dan setelah itu, dia memutuskan untuk pergi, ucap Vira. Rahma terhuyung mundur. Dunia terasa berputar di sekelilingnya. Hamil? Laila pernah hamil? Dan dia tidak pernah tahu. Bagaimana mungkin adiknya menanggung beban seperti itu sendirian tanpa memberitahunya? Tangis Rahma meledak tak tertahankan. Kenapa dia tidak bilang apa-apa padaku? Kenapa dia menanggung semua ini sendiri? Rahma hampir berteriak, tubuhnya gemetar. Vira yang juga menangis berusaha menjawab. Dia merasa tidak bisa bicara padamu, Rahma. Dia merasa terhianati. Dia pikir jika dia memberitahumu, itu hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Dan setelah dia kehilangan bayinya, dia merasa tidak punya alasan lagi untuk bertahan, ucap Vira. Rahma jatuh berlutut di lantai, tenggelam dalam rasa bersalah yang tak tertahankan. Seluruh hidupnya terasa hancur berantakan. Aku menghancurkannya. Aku menghancurkan hidup Laila. Aku tidak pantas mendapatkan pengampunan, ucap Rahma. Faris mendekat, berusaha menenangkan Rahma meski dirinya sendiri juga hancur mendengar kabar itu. Kita berdua bersalah, Rahma. Tapi kita harus menghadapi kenyataan ini bersama, ucap Faris. Malam itu, rumah yang sepi kini dipenuhi oleh isak tangis dan penyesalan yang mendalam. Rahma dan Faris harus menghadapi kenyataan bahwa mereka bukan hanya telah mengkhianati Laila, tetapi juga telah menghancurkan harapan terbesarnya untuk menjadi seorang ibu. Kesedihan mereka semakin dalam dan bayangan Laila semakin kuat, seolah-olah dia masih ada menuntut pertanggungjawabannya dari dunia yang telah melukainya. Intrik baru menambah beban emosi yang harus dihadapi Rahma dan Faris, menciptakan kesedihan yang semakin menyayat hati dan memaksa mereka untuk menatap kenyataan yang lebih menyakitkan dari yang pernah mereka bayangkan. Setelah malam yang penuh air mata dan pengakuan, kehidupan Rahma dan Faris berubah selamanya. Rumah yang dulu terasa hangat, kini hanya menyisakan kesunyian dan beban kesedihan yang terus menekan. Setiap sudut rumah seolah menyimpan kenahan pahit yang tak pernah hilang, membuat mereka berdua merasa terjebak dalam lingkaran rasa bersalah dan kehilangan yang terus menghantui. Faris sering menyendiri, menghabiskan waktu di kamarnya menatap foto-foto lama bersama Laila. Sementara itu, Rahma mencoba melarikan diri dari perasaan bersalahnya dengan sibuk bekerja. Tetapi di balik senyumnya yang dipaksakan, hatinya terus berperang dengan rasa penyesalan yang tak tertahankan. Keheningan yang menyelimuti rumah semakin mempertegas jarak di antara mereka, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Namun, tak lama setelah pengakuan Vira, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap malam, Rahma mulai bermimpi tentang Laila. Mimpi yang terasa begitu nyata hingga Rahma sulit membedakan antara mimpi dan kenyataan. Dalam mimpinya, Laila selalu berdiri di depan pintu kamar, mengenakan gaun putih yang dulu sering ia pakai.
Wajahnya penuh kesedihan, namun ia tak pernah berkata apa-apa. Ia hanya memandang Rahma dengan tatapan penuh kekecewaan. Suatu malam, Rahma kembali terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi tentang Laila kembali datang, dan kali ini lebih jelas. Laila menatapnya dengan mata penuh amarah, lalu berbisik pelan. "Kau harus menanggung akibatnya, Rahma." Rahma terkejut dan duduk di tempat tidurnya, jantungnya berdegup kencang. Suara Laila terus terngiang di kepalanya, membuatnya tak bisa kembali tidur. Keesokan paginya, Rahma merasa lelah dan gelisah. Mimpi-mimpi itu semakin sering datang, dan Rahma mulai merasa tertekan. Ia tahu bahwa rasa bersalahnya pada Laila adalah sumber dari mimpi-mimpi itu. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam yang mulai ia rasakan. Seperti ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh Laila dari alam lain. Rahma akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Faris. Mereka duduk berdua di meja makan di tengah keheningan yang canggung. Faris mengangkat kepalanya dan menatap Rahma dengan mata lelah. "Kamu kelihatan tidak sehat, Rahma. Apa ada yang ingin kamu bicarakan?" ucapnya lembut. Rahma menggigit bibirnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku terus bermimpi tentang Laila, Mas. Setiap malam, sepertinya dia marah padaku. Aku merasa dia belum bisa tenang," ucap Rahma. Faris menunduk menghela nafas berat. "Aku juga sering memimpikannya, tapi mungkin itu hanya rasa bersalah kita yang terus menghantui. Mungkin kita hanya perlu berdamai dengan apa yang sudah terjadi," ucap Faris. Rahma menggenggam tangannya erat-erat, merasa ada hal yang lebih mendalam dari sekedar rasa bersalah. "Tapi mimpinya terasa begitu nyata, Mas. Seolah-olah dia benar-benar ada di sana, menatapku. Aku takut ada sesuatu yang belum selesai," ucap Rahma. Faris termenung sejenak, lalu dengan hati-hati berkata, "Apa yang kamu pikirkan, Rahma?" Dengan suara bergetar, Rahma berkata, "Aku rasa kita perlu mencari tahu lebih jauh. Mungkin ada hal yang kita lewatkan selama ini tentang Laila. Sesuatu yang lebih dari sekedar perasaan bersalah kita," ucapnya. Faris terdiam, pikirannya melayang pada kemungkinan-kemungkinan yang menakutkan. "Kamu mau bicara dengan siapa, Rahma? Kita sudah tahu semuanya, kan? Vira sudah memberitahu kita tentang kehamilan Laila, tentang rasa sakitnya. Apalagi yang bisa kita cari tahu?" ucap Faris. Namun di saat mereka berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar Laila terbuka dengan sendirinya. Keduanya menoleh dengan kaget. Pintu yang sudah lama tak pernah dibuka itu kini perlahan terbuka, seolah ada seseorang yang masuk. Faris dan Rahma saling berpandangan. Ketakutan mulai merayapi mereka. Tanpa berpikir panjang, Rahma berdiri dan berjalan menuju kamar Laila, diikuti oleh Faris. Saat mereka masuk ke kamar, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang aneh. Di atas meja rias, tempat Rahma pernah menemukan surat dari Laila, kini ada sebuah bingkai foto. Tapi kali ini, foto yang ada di bingkai itu bukanlah foto Laila atau mereka bertiga seperti biasanya. Foto itu adalah gambar seseorang yang tak mereka kenal, seorang pria muda dengan senyum tipis di wajahnya. "Siapa dia?" bisik Rahma dengan nada bingung. Faris mengerutkan kening memandangi foto itu. "Aku tidak pernah melihat pria ini sebelumnya. Apakah mungkin ini seseorang dari masa lalu Laila yang kita tidak tahu?" Rahma terdiam sejenak, lalu kenangan akan kata-kata Vira kembali menghantamnya. Apakah mungkin pria ini adalah ayah dari anak Laila yang tak pernah lahir? Ataukah ini hanya bayangan dari sesuatu yang lebih kelam dan yang disembunyikan oleh Laila selama ini? Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. Ketukan itu begitu keras dan mendadak, seolah menuntut perhatian mereka segera.
Faris bergegas ke pintu dan saat membukanya, ia melihat seorang pria yang tampak asing berdiri di sana. Pria itu mengenakan pakaian rapi, namun wajahnya tampak lelah dan penuh beban. "Saya mencari Rahma," ucapnya dengan suara serak. Rahma yang mendengar namanya disebut melangkah maju dengan gugup. "Siapa Anda?" tanyanya penuh curiga. Pria itu menatap Rahma dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Nama saya Ilham. Saya adalah orang yang seharusnya bertanggung jawab atas kehamilan Laila," ucap pria itu. Rahma merasa tubuhnya lemas seketika. Faris pun membeku di tempatnya. "Apa maksud Anda?" tanya Rahma, suaranya hampir tak keluar. Ilham menarik nafas panjang. "Laila dan saya pernah menjalin hubungan sebelum dia menikah dengan Faris. Kami berencana menikah, tapi ada sesuatu yang terjadi dan kami terpaksa berpisah. Saya tidak pernah tahu dia hamil. Baru sekarang saya menemukan semua ini, dan saya merasa ada hal yang belum selesai antara kami," ucap Ilham. Rahma mundur beberapa langkah, mencoba mencerna kata-kata Ilham. Apakah ini yang disembunyikan oleh Laila? Hubungan rahasia yang tak pernah diketahui oleh siapapun, bahkan Rahma? Dan apakah mimpi-mimpi itu munculan surat misterius dan foto yang tak dikenalnya tadi berhubungan dengan rahasia besar yang disimpan Laila hingga akhir hayatnya? Faris terdiam, menatap pria di depannya dengan pandangan yang tak dapat dibaca. Hubungan mereka dengan Laila sudah begitu rumit, dan kini sebuah lapisan baru muncul, membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ilham melanjutkan, "Aku tidak datang untuk merusak apapun. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Laila. Aku ingin tahu kenapa dia tak pernah menghubungiku lagi," ucap Ilham. Malam itu, dengan semua intrik dan rahasia yang mulai terbuka, Rahma dan Faris menyadari bahwa mereka berada di tengah cerita yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan dengan kedatangan Ilham, mereka tak bisa lagi mengabaikan masa lalu Laila yang terus menghantui mereka. Mungkin inilah pesan sebenarnya dari mimpi-mimpi Rahma, pesan bahwa cerita Laila belum benar-benar berakhir. Malam itu terasa begitu sunyi. Setelah kedatangan Ilham dan pengungkapan yang mengejutkan, rumah yang dulunya sudah berat dengan kesedihan, kini terasa seperti penuh dengan luka-luka lama yang baru saja dibuka kembali. Rahma duduk di ruang tamu, tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Di seberang ruangan, Faris diam, tak mampu berbicara sejak Ilham meninggalkan rumah mereka. Rahma berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Satu persatu kepingan cerita tentang Laila seolah runtuh dari dinding yang selama ini ia bangun. Kenangan tentang kakaknya yang kuat, tegar, dan sempurna kini hancur oleh kenyataan bahwa Laila menyimpan rahasia yang tak pernah terungkap. Laila mencintai orang lain, seseorang yang bukan suaminya. "Mas, aku nggak tahu harus berkata apa. Aku merasa seperti semua yang kita tahu tentang Laila selama ini ternyata salah." Rahma memecah kesunyian, suaranya pelan namun penuh beban. Faris masih menatap ke jendela. Suaranya serak ketika akhirnya ia berbicara. "Aku juga. Rasanya semua ini seperti mimpi buruk yang gak pernah berakhir." Ia terdiam sejenak lalu melanjutkan dengan suara bergetar. "Bagaimana bisa kita hidup bertahun-tahun tanpa mengetahui bagian dari hidupnya yang begitu besar? Aku suaminya, Rahma. Suaminya, tapi aku gak pernah tahu apa-apa," ucap Faris. Air mata Rahma menetes tanpa suara. Ia mengusapnya dengan cepat, meski dadanya terasa sesak. "Kita semua terjebak dalam bayangan yang dia ciptakan, Mas. Kita mencintainya, tapi mungkin kita gak pernah benar-benar mengenalnya." Faris bangkit dari tempat duduknya, melangkah mendekati meja dan menghempaskan nafas panjang. "Apa aku salah mencintainya? Apa aku terlalu buta melihat siapa dia sebenarnya?"
Rahma menggeleng pelan, tak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Kita nggak tahu apa yang ada di hati seseorang, Mas. Kadang orang yang paling kita cintai juga bisa menyembunyikan hal yang paling menyakitkan, ucapnya. Keheningan kembali menyelimuti mereka berdua, seperti dua orang asing yang tersesat di lautan perasaan mereka masing-masing. Tapi di balik semua itu, ada luka lain yang mulai menganga di hati Rahma, luka yang lebih dalam daripada rasa bersalahnya pada Laila. Mas, aku juga menyimpan sesuatu yang harus kamu tahu. Rahma kembali memecah kesunyian, kali ini dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti bisikan. Faris menoleh perlahan, matanya berkerut, menunjukkan kelelahan yang semakin mendalam. Apa maksudmu, Rahma? Dengan nafas berat dan jantung yang berdegup kencang, Rahma berdiri, berjalan mendekati Faris. Setiap langkah terasa berat, seolah dia mendekati tebing yang tidak bisa ia hindari. Selama ini, aku juga punya perasaan yang gak seharusnya, Mas. Perasaan sama kamu, ucap Rahma. Mata Faris melebar, tak percaya mendengar kata-kata itu. Apa? Bisiknya pelan, nyaris tidak terdengar. Rahma merasakan air matanya kembali mengalir. Aku gak tahu kapan tepatnya ini dimulai. Mungkin setelah Laila meninggal. Mungkin karena kita sering bersama, Mas. Aku mencoba menolaknya, sungguh. Tapi perasaan ini semakin lama semakin kuat. Aku gak bisa berpura-pura lagi. Aku cinta sama kamu, ucap Rahma. Kata-kata itu keluar seperti pengakuan dosa yang selama ini terpendam di dalam hatinya. Rasa bersalah menghancurkan setiap kata yang terucap, tetapi pada akhirnya semua yang selama ini ia pendam keluar dengan deras. Tangis Rahma pecah, seluruh tubuhnya bergetar dalam duka yang mendalam. Faris mundur beberapa langkah, seolah kata-kata Rahma telah menamparnya keras. Wajahnya penuh dengan kebingungan, kemarahan, dan rasa tidak percaya. Rahma, kenapa kamu baru bilang sekarang? Kenapa saat semua ini sudah terlambat? Rahma menggeleng dengan putus asa. Aku gak tahu, Mas. Aku gak ingin ngerusak segalanya. Tapi aku juga gak bisa terus berpura-pura. Setiap kali aku melihatmu, aku merasakan perasaan yang gak seharusnya aku rasakan. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa menahannya, ucap Rahma. Faris memejamkan mata, tangannya mengepal di samping tubuhnya. Rahma, kamu gak bisa. Ini semua terlalu rumit. Laila baru saja meninggalkan kita. Bagaimana kita bisa bicara tentang hal ini sekarang? Apa kamu gak merasa ini semua salah? Ucap Faris. Rahma terseduh, tak bisa menahan rasa bersalah yang terus mencengkeramnya. Aku tahu ini salah, Mas. Aku tahu. Tapi aku gak bisa menghilangkan perasaanku begitu saja. Aku gak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan. Setiap kali aku mencoba menjauh, semakin aku merasa terikat padamu, ucap Rahma. Suasana di ruangan itu semakin mencekam, dipenuhi dengan rasa kehilangan, penyesalan, dan cinta yang tak terbalas. Faris berusaha mencari kata-kata, tapi lidahnya keluh. Dia merasa tersesat di antara cinta yang hancur untuk Laila dan kenyataan yang diungkapkan oleh Rahma. Aku gak tahu harus bagaimana lagi, Rahma. Aku kehilangan istri yang kucintai, dan sekarang aku dihadapkan dengan kenyataan bahwa kamu, adik iparku, mencintaiku. Ini terlalu berat, kata Faris akhirnya dengan suara yang hampir putus asa. Rahma merosot ke lantai, menangis sejadi-jadinya. Aku minta maaf, Mas. Aku gak bermaksud membuat semuanya lebih sulit. Tapi aku juga gak bisa berpura-pura lagi. Aku hanya ingin jujur dengan perasaanku, meskipun itu menyakitkan, ucap Rahma. Faris duduk di depannya, wajahnya penuh dilema. Ia ingin marah, ingin menyalahkan Rahma, tetapi di satu sisi ia tak bisa mengabaikan perasaan yang juga mulai tumbuh di hatinya. Rasa sepi dan kesedihan yang menghantam mereka setelah kepergian Laila
telah menciptakan ikatan yang tak terduga. Namun, cinta yang tumbuh di tengah luka ini terasa salah, begitu salah. Rahma, kita nggak bisa begini. Laila baru saja pergi. Perasaan ini kita harus menguburnya. Demi kebaikan kita berdua. Aku nggak bisa menggantikan Laila denganmu. Itu nggak adil buat dia. Dan nggak adil buat kita. Ucap Faris akhirnya dengan suara serak. Rahma hanya bisa menangis lebih keras mendengar kata-kata Faris. Aku tahu mas, aku tahu. Tapi aku takut aku nggak bisa melupakannya. Aku takut perasaan ini akan terus ada, terus menghantuiku. Faris menunduk, matanya basah oleh air mata yang selama ini ia tahan. Kita harus mencoba, Rahma. Kalau kita terus membiarkan perasaan ini berkembang, kita hanya akan menyakiti satu sama lain lebih dalam lagi, ucapnya. Mereka berdua duduk di lantai, terperangkap dalam kesedihan yang begitu dalam. Tak ada jalan keluar yang mudah. Rahma tahu bahwa cinta yang ia miliki untuk Faris adalah cinta yang terlarang. Cinta yang lahir dari kesedihan dan kehilangan. Namun cintanya terlalu nyata untuk diabaikan. Dan luka yang ia rasakan terlalu dalam untuk sembuh dengan cepat. Pagi itu, Rahma merasa hidupnya semakin hancur. Setelah pengakuannya yang mengguncang Faris malam sebelumnya, dia menghabiskan waktu merenung dalam sunyi. Kata-kata Faris terus terngiang di kepalanya, seperti pisau tajam yang menancap di hati, meninggalkan luka yang tak terlihat. Rahma duduk di sudut kamar, matanya bengkak karena tangis yang tak kunjung berhenti. Dia meremas selimut dengan kuat, mencoba menahan perasaan bersalah yang kian mencekik. Cinta yang ia rasakan kini telah berubah menjadi beban yang tak tertanggungkan. Seharusnya ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Seharusnya ia tetap menyimpan rahasia itu di dalam hatinya. Biarkan cinta itu layu daripada harus menghancurkan segalanya. Namun segalanya sudah terjadi, tak ada jalan kembali. Faris yang semalam mencoba bersikap tegar, kini berdiri di depan pintu kamar Rahma. Tangannya mengepal, tidak tahu harus berkata apa. Setelah pengakuan Rahma, hatinya dipenuhi oleh kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Ia merasa terjebak antara rasa cintanya pada Laila dan perasaan baru yang mulai tumbuh untuk Rahma. Perasaan yang ia tahu tak seharusnya ada. Dengan nafas berat, Faris mengetuk pintu pelan. Rahma, boleh aku masuk? Suara itu membuat Rahma terperanjat. Ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi Faris lagi. Apalagi setelah semalam ia membuka seluruh perasaannya. Namun ia tahu bahwa menghindar tidak akan menyelesaikan apapun. Masuklah, jawab Rahma dengan suara pelan hampir berbisik. Pintu terbuka perlahan dan Faris melangkah masuk. Wajahnya terlihat lelah, seperti seseorang yang telah kehilangan arah di tengah badai. Ia menutup pintu di belakangnya dan duduk di kursi dekat tempat tidur Rahma, menatapnya dengan mata yang penuh duka. Rahma tidak berani menatap Faris langsung. Ia hanya bisa menatap lantai, berusaha menahan air matanya yang kembali mengalir. Aku minta maaf, Mas. Aku gak seharusnya bilang hal itu. Seharusnya aku tetap diam, ucapnya pelan. Faris menggeleng pelan. Rahma, kita gak pernah bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku juga gak bisa berpura-pura bahwa ini mudah. Semalam, aku gak bisa tidur. Aku terus memikirkan apa yang kamu katakan, ucap Faris. Rahma merasa jantungnya semakin berat. Setiap kata yang keluar dari mulut Faris membuat luka di hatinya semakin terbuka. Mas, aku tahu ini salah. Aku tahu perasaan ini gak seharusnya ada. Tapi aku gak bisa mengontrolnya. Aku mencoba menjauh. Aku mencoba melupakan. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku terikat sama kamu, ucap Rahma. Faris menundukkan kepala, suaranya pecah ketika ia berbicara. Aku juga gak tahu apa yang harus aku lakukan, Rahma. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa kehilangan sesuatu yang besar.
aku kehilangan Laila. Tapi aku juga merasa kehilanganmu. Perasaan ini seolah-olah aku terjebak antara dua dunia yang gak bisa aku tinggalkan, ucap Faris. Rahma mengangkat pandangannya, air mata yang ia coba tahan akhirnya jatuh. Kita gak bisa begini, Mas. Ini gak adil buat kita berdua. Aku gak ingin kamu merasa terbebani oleh perasaanku, ucap Rahma. Faris menarik nafas panjang, mencoba menahan air matanya sendiri. Aku tahu, Rahma, tapi aku juga gak bisa berpura-pura bahwa perasaanmu gak mempengaruhi aku. Aku kehilangan Laila, dan sekarang aku merasa seperti aku kehilangan bagian lain dari hidupku. Bagian yang kamu isi, ucap Faris. Keheningan menggantung di antara mereka. Suasana kamar itu terasa begitu suram, seolah setiap sudut dipenuhi oleh kesedihan dan penyesalan. Rahma terisak, hatinya terasa hancur berkeping-keping. Ia tak pernah ingin menciptakan jarak yang begitu menyakitkan di antara mereka berdua. Tapi cinta yang ia rasakan kini berubah menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Aku gak bisa terus seperti ini. Aku gak bisa hidup dengan perasaan ini, sementara kita berdua tahu bahwa ini salah. Rahma bertanya dengan suara serak putus asa. Faris mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Suaranya dipenuhi dengan rasa putus asa yang tak terelakkan. Aku juga gak tahu, Rahma. Aku bingung. Aku ingin menjaga hubungan kita tetap seperti dulu. Tapi setelah semua ini, aku gak yakin kita bisa kembali seperti dulu lagi. Rahma menggeleng pelan, menyadari bahwa mereka sudah terlanjur masuk terlalu dalam ke dalam jurang perasaan ini. Aku mencintaimu, Mas, tapi cinta ini salah. Cinta ini hanya akan menghancurkan kita berdua, ucap Rahma. Faris menatap Rahma dengan mata yang basah. Aku tahu, Rahma, dan itu yang membuat semua ini semakin sulit. Karena meskipun aku tahu ini salah, aku gak bisa menghilangkan perasaan ini begitu saja. Keduanya tenggelam dalam diam. Hanya suara nafas dan isakan yang terdengar di antara mereka. Di balik semua rasa bersalah dan duka, mereka menyadari bahwa cinta yang tak seharusnya ini telah menciptakan luka yang terlalu dalam. Luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Aku gak ingin menyakiti kamu, Rahma. Tapi aku juga gak tahu harus bagaimana caranya untuk tidak terluka, bisik Faris. Rahma menatap Faris dengan mata yang penuh air mata. Aku pun begitu, Mas. Aku mencintaimu. Tapi aku tahu cinta ini hanya akan membawa kita pada kehancuran. Aku gak ingin menyakiti kamu. Tapi aku juga gak bisa menghilangkan perasaan ini begitu saja, ucap Rahma. Keduanya tersadar bahwa tidak ada jalan mudah untuk keluar dari labirin perasaan ini. Cinta yang terlarang, duka yang mendalam, dan luka yang terlihat telah merusak hubungan mereka secara perlahan. Kini mereka hanya bisa berpegang pada kenyataan bahwa cinta dalam bentuk apapun kadang bisa menjadi sumber luka yang paling menyakitkan. Malam itu, cahaya bulan yang temaram menyinari kamar Rahma, menciptakan suasana yang penuh misteri dan ketegangan. Suara detak jantungnya terdengar nyaring di telinga, meresap ke dalam kesunyian yang memeluknya. Ia tahu bahwa ia seharusnya menjauhkan diri dari Faris, namun hasrat yang membara membuatnya tak bisa berpaling. Faris masuk ke dalam kamar, wajahnya tegang dan penuh kerinduan. Matanya berbinar-binar saat melihat Rahma yang berdiri di ujung tempat tidur dengan gaun tipis yang menyentuh kulitnya. Gaun itu seolah-olah membentuk lekuk tubuhnya, menggoda, dan memancarkan aura sensual yang membuat Faris tak kuasa berpaling. Rahma, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Suara Faris teredam nyaris tak terdengar. Rahma menggigit bibirnya. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Mas, kita seharusnya tidak seperti ini.
bisiknya meski suaranya penuh kerinduan. Ia merasakan ketegangan di antara mereka, seperti benang yang siap putus jika tidak ditangani dengan hati-hati. Faris melangkah mendekat, menghampiri Rahma dengan perlahan, setiap gerakannya penuh hasrat. Tapi aku merasa terikat oleh perasaan ini. Setiap kali aku melihatmu, jantungku berdebar kencang. Ucap Faris, suaranya kini bergetar oleh keinginan yang tak tertahan. Rahma menatapnya, matanya berkilau. Apakah kamu yakin, Mas? Apakah ini yang kamu inginkan? Ia tahu bahwa ini adalah permainan berbahaya, namun ia juga merasakan tarikan magnetis yang tak bisa ia abaikan. Dengan satu langkah mantap, Faris meraih pinggang Rahma dan menariknya mendekat. Apa kamu tidak merasakannya? Kita berdua merindukan ini, Rahma. Jangan berpura-pura bahwa kita bisa mengabaikan apa yang kita rasakan. Katanya, suaranya rendah dan menggoda. Ketika tangan Faris melingkar di pinggangnya, Rahma merasakan aliran listrik yang menyentuh kulitnya. Ia mendongak, mencari sinar di mata Faris, dan saat matanya bertemu dengan tatapan yang penuh hasrat, semua keraguan sirna. Mas, aku ingin kita menjelajahi ini bersama. Suaranya bergetar dan ia tidak bisa lagi menahan diri. Rahma menyentuh wajah Faris, jari-jarinya menjelajahi kulitnya yang hangat. Faris tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia membungkuk dan menempelkan bibirnya pada bibir Rahma, menciumnya lembut namun mendalam. Ciuman itu menyalakan api dalam diri mereka berdua, membakar semua keraguan dan ketakutan yang pernah ada. Rahma membalas ciuman itu dengan penuh gairah, merasakan bibir Faris yang hangat dan memabukkan. Setiap detik terasa seperti keabadian saat mereka tenggelam dalam satu sama lain. Ia merasakan tangan Faris mengembara di punggungnya, menariknya lebih dekat seolah ingin menyatu dalam satu tubuh. Rahma, aku tidak ingin kehilangan ini. Aku ingin lebih dari sekedar ini. Bisik Faris, nafasnya hangat di telinga Rahma. Mas, aku juga ingin lebih. Jawabnya, suaranya penuh gairah. Ia merasakan jari-jarinya merayap ke rambut Faris, mengundang lebih banyak keintiman. Dengan cepat, ia menarik Faris mendekat, menghubungkan tubuh mereka dengan sempurna. Keduanya melangkah ke ranjang dan Faris menurunkan Rahma perlahan. Ia menatapnya, mencari izin di mata Rahma sebelum melanjutkan. Apakah kamu siap, Rahma? Dengan isyarat lembut, Rahma mengangguk, matanya berbinar penuh kerinduan. Aku siap, Mas. Aku ingin merasakan semuanya bersamamu. Faris mencium Rahma lagi. Ciuman kali ini lebih dalam, penuh gairah. Ia mengeksplorasi setiap sudut bibirnya, menciptakan aliran energi yang membara antara mereka. Tangan Rahma mengembara ke tubuh Faris, merasakannya hangat, kuat, dan bersemangat. Ketika Faris mulai menggenggam lekuk tubuh Rahma, ia merasakan denyut nadi yang menggugah semangat. Setiap sentuhan membuatnya merasa hidup, seolah semua rasa sakit dan keraguan sirna dalam pelukan mereka. Mereka adalah satu, terjebak dalam kebahagiaan yang membara. Mas, kita tidak boleh berhenti. Kita harus menikmati setiap detiknya. Bisik Rahma saat menatap dalam mata Faris. Iya Rahma, kita akan melakukannya. Jawab Faris, semangatnya memuncak. Dengan lembut, ia menyentuh kulit Rahma, menciptakan jalan-jalan sensasi di seluruh tubuhnya. Setiap ciuman, setiap sentuhan membawa mereka ke puncak kenikmatan yang lebih dalam. Ketika malam semakin larut, mereka terhanyut dalam dunia penuh gairah. Di antara pelukan dan ciuman, Rahma dan Faris menemukan kebebasan dalam cinta terlarang mereka. Dalam momen-momen itu, semua batasan dan larangan lenyap. Yang ada hanyalah dua jiwa yang terjalin dalam satu api keinginan, menciptakan kenikmatan yang tak terlukiskan.
Keduanya tenggelam dalam kebahagiaan yang menyelubungi mereka. Setiap gerakan, setiap desahan melukiskan cerita cinta yang penuh gairah. Rahma merasa setiap sentuhan Faris adalah janji yang tak terucapkan. Janji untuk saling memenuhi dan saling memahami. Saat gelombang kenikmatan mendorong mereka ke puncaknya, rahasia dan rasa bersalah terlupakan, digantikan oleh ikatan yang semakin kuat. Cinta ini meskipun terlarang, merupakan sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Dan ketika keduanya mencapai puncak bersama, semua yang mereka rasakan adalah kebahagiaan, saling melengkapi, seolah waktu berhenti dan hanya ada mereka berdua di dunia ini. Malam yang memukau itu telah berlalu, dan sinar pagi yang lembut mulai menerangi ruangan. Rahma terbangun dengan rasa campur aduk. Kenangan indah dan penuh gairah semalam masih terbayang di pikirannya. Tetapi saat-saat itu disertai dengan kepahitan yang menyakitkan. Ia berbalik dan menatap Faris yang masih tertidur, wajahnya tenang dan damai. Namun saat pandangannya tertuju pada pria yang pernah menjadi sumber kebahagiaannya, Rahma merasakan beban yang semakin berat di hatinya. Cinta terlarang ini adalah sesuatu yang indah, tetapi juga mengoyak jiwanya. Dia tahu bahwa hubungan ini tidak mungkin bertahan selamanya, dan saatnya untuk menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Mas, kita perlu bicara. Rahma berbisik, berusaha membangunkan Faris. Saat pria itu membuka matanya, senyumnya mereka, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Faris duduk, wajahnya tampak bingung. Apa yang salah, Rahma? Kita baru saja menemukan kebahagiaan. Iya, tapi kita tahu ini tidak bisa bertahan selamanya. Jawab Rahma, suaranya bergetar. Kita harus menghadapi kenyataan. Aku sudah bersuami dan kita tidak bisa melanjutkan ini, ucap Rahma. Faris mengerutkan keningnya, jelas tidak ingin mendengar apa yang dikatakan Rahma. Tapi aku mencintaimu. Kita bisa mencari jalan, Rahma. Kita bisa meninggalkan semuanya untuk satu sama lain, ucap Faris. Dan apa yang akan terjadi pada keluargaku, pada suamiku? Aku tidak bisa menghancurkan hidup orang lain hanya untuk kebahagiaan kita. Ini bukan hanya tentang kita, Mas. Rahma bertanya menahan air mata yang mengancam keluar. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati Faris. Dia merasa hatinya hancur, namun di sisi lain, ia memahami apa yang Rahma katakan. Dia tahu bahwa cinta yang mereka miliki adalah sebuah kekuatan, tetapi juga sebuah kelemahan. Aku tidak ingin kehilanganmu, Rahma. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kehadiranmu, ujar Faris, matanya penuh dengan harapan dan kesedihan. Rahma memejamkan matanya, berusaha mengendalikan emosi. Terkadang kita harus melepaskan orang yang kita cintai demi kebaikan mereka. Aku tidak bisa menjadi penghalang dalam hidupmu, Mas. Dalam keheningan yang menyesakan, mereka berdua saling menatap, mengenang setiap detik kebersamaan mereka. Setiap momen terasa begitu berharga, dan saat-saat itu terukir indah dalam ingatan mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa cinta tidak selalu berarti bersama. Terkadang, mencintai seseorang berarti melepaskannya untuk kebaikan. Faris meraih tangan Rahma, menggenggamnya erat. Jika ini yang kamu inginkan, aku akan menghormatinya. Tapi izinkan aku untuk mengingatmu setiap saat. Kamu akan selalu menjadi bagian dari hidupku, ucap Faris. Begitu juga aku, Mas. Kamu akan selalu menjadi bagian dari hatiku. Tapi kita harus melanjutkan hidup kita masing-masing. Rahma menjawab, air matanya mengalir di pipinya. Mereka berdua saling berpelukan, merasakan kehangatan satu sama lain untuk terakhir kalinya. Pelukan itu penuh cinta, kesedihan, dan pengertian. Mereka tahu bahwa ini adalah akhir dari semua bab dalam hidup mereka, tetapi juga awal dari perjalanan masing-masing. Saat Rahma pergi, ia melangkah perlahan, menyisakan jejak kenangan indah di dalam hatinya.
Faris berdiri di ambang pintu, menyaksikan sosok yang pernah menjadi segalanya bagi dirinya pergi menjauh. Hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka terpisah, kenangan cinta terlarang itu akan selalu ada di dalam jiwa mereka. Rahma menjalani hidupnya dengan lebih bijaksana, berusaha untuk menjadi istri yang baik, sementara Faris mengejar impian dan harapannya, selalu mengingat momen-momen indah yang pernah mereka bagi. Cinta yang pernah membara kini tinggal dalam kenangan, seperti bintang yang bersinar di malam gelap. Meskipun mereka tidak bisa bersama, cinta mereka akan selalu menjadi bagian dari kisah hidup yang tak terlupakan. Sebuah pengingat bahwa cinta yang tulus bisa membawa kebahagiaan meski dalam keterpisahan. Dan itulah akhir dari kisah drama Rahma, Faris, dan Laila. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir, dan nantikan video-video yang menarik selanjutnya.